Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran tentang Pendidikan. Sebelum memulai pemaparan materi, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Anissa Khairani, yang kedua, Danda Saputra, dan yang ketiga, Lira Apriana. Nah, mau tahu apa-apa aja pemikiran tentang pendidikan? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi mengenai pengertian aliran pendidikan. Aliran adalah suatu paham atau pendapat yang muncul dari beberapa pelopor, yang dalam hal ini adalah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar sehingga dalam penerapannya dibutuhkan sebuah landasan atas apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Materi selanjutnya, macam-macam pemikiran dalam pendidikan. Pemikiran klasik dalam pendidikan. Aliran ini merupakan pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia isinya akhirnya berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Aliran empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri, yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Pengaruh empiris yang diperoleh dari lingkungan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak. Kelemahan aliran adalah hanya mementingkan pengalaman, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Padahal pada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungan tidak mendukung. Menurut John Locke dalam Bishen pada tahun 1970, hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah: yang pertama, pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Yang kedua, pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan atau pemerintah. Yang ketiga, anak dididik harus diamati dari dekat untuk melihat. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya natives, berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof kebangsaan Jerman yang hidup dalam tahun 1788 sampai 1880. Dia berpendapat pendidikan telah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Yang ketiga, aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, filosof kebangsaan Prancis. Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Yang selanjutnya, yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris, asal katanya konvergensi, artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Stein, seorang ahli pendidikan bangsa Jepang, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman pada tahun 1871 sampai 1937. Aliran ini mempertemukan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Jadi, menurut teori konvergensi, terbagi tiga, yaitu pendidikan mungkin dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan pada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang buruk. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Selanjutnya, materi pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.
Pada masa penjajahan, aliran pendidikan klasik mulai dikenal di Indonesia melalui pendidikan, utamanya persekolahan dari penguasa penjajah Belanda dan disusul oleh orang Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam, lebih condong pada aliran konvergensi, yakni faktor yang mempengaruhi perkembangan adalah pembawaan dan lingkungan. Pembawaan merupakan potensi-potensi yang ada pada diri manusia sejak lahir yang perlu dikembangkan dengan adanya pendidikan. Sekian materi saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai pemikiran baru tentang pendidikan. Nah, gerakan baru dalam dunia pendidikan, beberapa dari gerakan baru memusatkan diri pada perbaikan dan peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar pada sistem persekolahan seperti pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian, sekolah kerja, pengajaran proyek, dan sebagainya. Nah, gerakan baru itu umumnya telah memberikan kontribusi secara bervariasi terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah sekarang ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengajaran alam sekitar. Perintis dari gerakan ini yaitu F.R.A. Finger tahun 1808 sampai 1888 di Jerman dengan nama Heimatkunde atau pengajaran alam sekitar. Nah, gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya adalah gerakan pengajaran alam sekitar. Adapun langkah-langkah pokok pengajaran alam sekitar yaitu yang pertama, menetapkan tujuan yang harus diperhatikan ialah kemampuan dan tingkat perkembangan anak. B. Persiapan perlu dilakukan, baik persiapan guru maupun persiapan murid. C. Jika langkah persiapan telah ditangani dengan baik, pelaksanaan pengamatan biasanya dapat berjalan dengan lancar. D. Langkah pengolahan tidak harus dilakukan di luar proses kegiatan pengamatan itu sendiri. Nah, keuntungan pengajaran alam sekitar antara lain: 1. Pengajaran ini menentang adanya verbalisme dan intelektualisme. B. Objek alam sekitar akan dapat membangkitkan perhatian spontan dari anak-anak yang akan mendorongnya melakukan kegiatan dengan sepenuh hati. C. Anak-anak selalu didorong untuk aktif dan kreatif. D. Bahan-bahan yang diajarkan dapat mempunyai nilai praktis bagi anak-anak. Mereka yang dipelajari adalah yang mereka jumpai dalam sehari-hari dan memiliki kemanfaatan langsung dalam hidupnya. E. Anak-anak dijadikan subjek bagi alam sekitarnya. Dengan pengajaran alam sekitar, anak-anak didorong dan dirangsang untuk mengenal, mengerti, mencintai, memelihara, dan mengembangkan alam sekitarnya ini. Nah, yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian didasarkan alam sekitar yang objek-objek pengamatannya dititik beratkan pada sesuatu pusat tertentu, yaitu hal-hal yang menarik perhatian manusia dalam menjalani perkembangan hidupnya. De Cloy tahun 1971 sampai 1932, seorang ahli pendidikan bangsa Belgia yang menjadi tokoh pengajaran pusat perhatian, mengaitkan kebutuhan anak dengan 4 insting pokok yang ada pada diri anak, yaitu insting untuk makan, insting untuk memiliki dan mempertahankan, untuk melindungi diri dari bahaya, dan untuk aktif. Nah, adapun asas-asas pengajaran pusat perhatian adalah: A. Pengajaran ini didasarkan atas kebutuhan anak dalam hidup dan perkembangannya. B. Setiap bahan pengajaran harus merupakan suatu keseluruhan totalitas, tidak mementingkan bagian, tapi mementingkan keberartian dari keseluruhan ikatan bagian itu. Hubungan keseluruhan antara bagian-bagian itu adalah hubungan simbiosis, yaitu hubungan saling membutuhkan, saling menghidupi, saling tergantung, dan saling memberi arti. Nah, D. Anak-anak didorong dan dirangsang untuk selalu aktif dan dididik untuk menjadi anggota masyarakat yang dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Harus ada hubungan kerjasama yang erat antara rumah dan sekolah. Demikian juga hendaknya dengan keseluruhan warga dan lembaga yang ada di masyarakat.
Yang ketiga yaitu mengenai sekolah kerja. Nah, bapak dari sekolah kerja ini yaitu G. Kereschensteiner dengan bapak Arbeitsschule atau sekolah kerja di Jerman. Nah, sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik, yakni A. Tiap orang adalah pekerja dalam salah satu lapangan jabatan. B. Tiap orang wajib menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan negara. C. Dalam menunaikan kedua tugas tersebut, haruslah selalu diusahakan kesempurnaannya, agar dengan jalan itu tiap warga negara ikut membantu mempertinggi dan menyempurnakan kesusiaan dan keselamatan negara. Nah, dasar-dasar dari sekolah kerja antara lain A. Di dalam sekolah kerja, anak aktif berbuat, mengamati sendiri, mencari jalan sendiri, memikirkan dan memecahkan sendiri setiap persoalan yang dihadapi. B. Pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran ialah anak, bukan guru, metode maupun bahan pembelajaran. C. Sekolah kerja mendidik anak menjadi pribadi yang berani berdiri sendiri dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang baik. D. Bahan pelajaran yang disusun dalam satu keseluruhan atau totalitas yang berpusat pada masalah kehidupan. Nah, sekolah kerja tidak mementingkan pengetahuan sikap yang bersifat hafalan atau hasil peniruan, melainkan pengetahuan fungsional yang dapat dipergunakan untuk berprakarsa, mencipta, dan berbuat. F. Pendidikan kecerdasan tidak dapat diberikan dengan memberitahukan atau menceritakannya kepada anak, melainkan anak sendiri yang harus menjalani proses berpikir sesuai dengan tingkat perkembangan anak. G. Sekolah kerja merupakan suatu bentuk masyarakat kecil yang di dalamnya anak-anak mendapatkan latihan dan pengalaman yang amat penting bagi pendidikan moral, sosial, dan kecerdasan. Nah, yang keempat yaitu mengenai pengajaran proyek. Nah, dalam pengajaran proyek, pekerjaan dikerjakan secara berkelompok untuk menghidupkan rasa gotong royong. Juga dalam bekerja sama itu akan lahir sifat-sifat pada diri anak seperti saingan secara sportif, bebas menyatakan pendapat, dan disiplin yang sewajarnya. Nah, sifat-sifat manusia tersebut sangat diperlukan dalam masyarakat luas yang kapitalistik dan demokratis. Pengajaran proyek biasa pula digunakan sebagai salah satu metode mengajar di Indonesia, antara lain dengan nama pengajaran proyek, pengajaran unit, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah pokok pengajaran proyek ialah A. Persiapan. Nah, langkah ini ialah menetapkan masalah yang akan dibahas. B. Kegiatan belajar. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari rencana yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Yang terakhir ada penilaian. Nah, bentuk penilaian yang sering dilakukan ialah dengan mengadakan pameran. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang homeschooling. Homeschooling berasal dari bahasa Inggris yaitu home dan schooling. Home berarti rumah, schooling berarti bersekolah. Homeschooling adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dengan menyesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi anak. Dengan demikian, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. Adapun dampak negatif dari homeschooling, yang pertama yaitu anak kurang bersosialisasi, menyebabkan anak homeschooling dijauhi oleh para siswa seusianya tertentu. Yang kedua yaitu membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari orang tua. Yang ketiga, proteksi berlebihan dari orang tua dapat memberikan efek samping ketidakmampuan menyelesaikan situasi dan masalah sosial yang kompleks dan tidak terprediksi.
Adapun dampak positif dari homeschooling ini, yang pertama yaitu homeschooling mengakomodasikan potensi kecerdasan anak secara maksimal karena setiap anak memiliki keberagaman dan kekhasan minat, bakat, dan keterampilan yang berbeda-beda. Yang kedua, metode ini mampu menghindari pengaruh lingkungan negatif yang mungkin akan dihadapi oleh anak di sekolah umum, pergaulan bebas, tawuran, rokok, dan lain-lain, sehingga menjadi momok yang terus mengetahui para orang tua, sedangkan mereka tak dapat mengawasi putra-putranya sewaktu itu. Adapun yang ketiga yaitu dengan homeschooling, kecerdasan anak akan berkembang secara penuh karena anak diberikan kebebasan untuk belajar. Yang terakhir yaitu setiap siswa homeschooling diberi kesempatan untuk terjun langsung mempelajari materi yang disediakan. Adapun yang keenam yaitu sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini. Berbeda dengan sekolah pada umumnya yang menggunakan sistem ruangan berupa kelas. Para siswa di sekolah alam melepaskan waktunya untuk lebih banyak berinteraksi di alam, sehingga terbentuk pembelajaran langsung pada materi dan pembelajaran yang bersifat pengalaman. Adapun konsep yang digunakan dalam sekolah alam ini adalah meliputi penggunaan alam sebagai tempat untuk belajar, penggunaan alam sebagai media dan bahan untuk pengajaran, serta alam yang digunakan untuk objek pelajaran. Adapun yang ketujuh yaitu pendidikan berasrama. Pendidikan berasrama menurut Kamus Inggris Indonesia adalah sekolah dasar atau menengah dengan asrama. Menurut Maksudin pada tahun 2008 di halaman 111, pendidikan berasrama adalah lembaga pendidikan di mana para siswa tidak hanya belajar, tetapi juga bertempat tinggal dan hidup menyatu di lembaga tersebut. Pendidikan berasrama adalah sistem sekolah dengan asrama di mana peserta didik dan juga para guru serta pengelola sekolah tinggal di asrama yang berbeda dalam lingkungan di sekolah dan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya satu semester diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya, sehingga siswa tersebut dapat melakukan interaksi dengan siswa lain di lingkungan tersebut, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Dan adapun yang kedelapan yaitu pendidikan inklusif. Menurut Staub dan Pick pada tahun 1994 atau 1995 mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak luar biasa tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas biasa. Definisi ini secara jelas menganggap bahwa kelas biasa merupakan penempatan yang relevan bagi semua anak luar biasa bagaimanapun tingkatannya. Adapun karakteristik pendidikan inklusi, yang pertama yaitu pendidikan inklusi berusaha menempatkan anak dalam keterbatasan lingkungan seminimal mungkin, sehingga ia mampu berinteraksi langsung dengan lingkungan sebayanya atau bahkan masyarakat di sekitarnya. Adapun yang kedua yaitu pendidikan inklusi memandang anak bukan karena kecacatannya, tetapi menganggap mereka sebagai anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk memperoleh perlakuan yang optimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Adapun yang ketiga, pendidikan inklusi lebih mementingkan pembauran bersama-sama bersama anak-anak lain seusianya di dalam sekolah reguler. Yang keempat yaitu pendidikan inklusi menuntut pembelajaran secara individual walaupun pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal. Adapun dampak pendidikan inklusi ini yang pertama yaitu berkurangnya rasa takut akan perbedaan individual dan semakin besarnya rasa percaya dan peduli pada anak luar biasa. Yang kedua, peningkatan konsep diri baik pada anak luar biasa maupun pada anak normal. Hal ini akibat dari pergaulan yang terjadi sehingga menjadi keduanya saling toleran. Yang ketiga, pertumbuhan
kognisi sosial makin berkembang pada keduanya, sehingga mereka dapat saling membantu satu sama lain dan mendorong pertumbuhan sikap sosial yang ada pada diri anak tersebut serta menumbuhkan kognisi sosial. Adapun yang keempat, pertumbuhan prinsip-prinsip pribadi menjadi lebih baik, terutama dalam komitmen moral pribadi dan etika mereka, sehingga mereka bisa saling tidak mencurigai dan merasa saling membutuhkan. Dan adapun yang terakhir yaitu persahabatan yang erat dan saling membutuhkan. Mereka merasa saling membutuhkan untuk sharing dalam berbagai hal. Ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 8, yaitu tentang pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Nah, jika ada kesalahan, baik dalam penyampaian maupun pembacaan materi, mohon dimaafkan, karena kita sama-sama belajar. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.